Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, selalu semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak aman, jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah suatu alat atau suatu penggunaan tanpa mesin dan mampu memudahkan pekerjaan manusia serta mengurangi tenaga yang harus dikeluarkan oleh manusia. Di sini pesawat sederhana terdiri dari 4 macam. Di antaranya ada tuas atau disebut juga pengungkit. Kemudian ada bidang miring, katrol, dan roda berporos. Oke, yang pertama akan Ibu jelaskan tentang tuas atau pengungkit. Apa itu tuas atau pengungkit? Tuas atau pengungkit adalah suatu alat berupa batang yang dimana di situ ada ciri. Di antaranya ada titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Apa itu titik tumpu? Titik tumpu adalah bagian tempat bertumpu, penjaga, tempat penahan. Sementara titik kuasa adalah titik tempat berpegangan, titik di mana tempat seorang mengeluarkan gayanya, tenaganya. Sementara titik beban adalah bagian yang digunakan untuk memuat beban. Selanjutnya adalah macam-macam tuas. Nah, ini berikut macam-macam tuas. Ada gunting, ada gerobak, ada linggis. Itu diantaranya adalah contoh-contoh beberapa jenis tuas. Contoh jenis tuas ini terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan pertama, golongan 2, dan golongan 3. Masing-masing golongan ini dibedakan dari letaknya titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Tuas golongan 1, di mana titik tumpu yang berada di tengah di antara titik kuasa dan titik beban. Sementara tuas golongan kedua, itu titik beban yang berada di tengah di antara titik kuasa dan titik tumpu. Serta tuas golongan ketiga, titik kuasalah yang berada di tengah di antara titik beban dan titik tumpu. Nah, berikut silahkan diperhatikan anak-anakku sekalian. Nah, demikian tentang tuas. Berikutnya ada bidang miring. Ya. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah bidang yang permukaannya miring terhadap kedudukan mendatar. Contohnya, ketika seorang mau menaiki sebuah tangga, ya, apakah tangga akan lebih mudah dinaiki ketika posisinya mendatar, lurus dengan tembok, ataukah dengan posisi agak dimiringkan? Tentunya tangga akan lebih mudah ketika posisinya kita miringkan. Nah, itulah bidang miring. Bidang miring ini juga digunakan untuk memudahkan seorang memindahkan benda dari bawah ke atas atau sebaliknya, dari atas ke bawah. Sehingga dia akan mengurangi gaya yang harus dikeluarkan. Sehingga di sini untuk bidang miring perlu diperhatikan beban. Berat bebannya, kemudian tinggi dari permukaan, serta gaya yang harus dikeluarkan, dan panjang dari bidang miring tersebut. Benda-benda atau alat-alat yang bekerja menggunakan bidang miring diantaranya adalah kampak. Bagian kampak, bagian ujung kampak yang kita gunakan untuk memotong, dengan menggunakan bidang miring, maka dia akan semakin tajam. Begitupun juga pisau. Semakin menggunakan bidang miring, maka akan semakin tajam. Lalu skrup, ya, skrup juga, ujung skrup itu menggunakan bidang miring, yang pelintir-pelintiran skrupnya menggunakan bidang miring, sehingga akan lebih mudah untuk dimasukkan. Kemudian juga tangga, ya, tangga biasanya akan lebih mudah ketika bidang miringnya lebih luas dibandingkan tangga yang bidang miringnya sangat kurang.
Begitupun juga jalan di pegunungan yang berkelok-kelok, itu pun salah satu contoh dari penggunaan bidang miring. Berikutnya ada katrol. Katrol ini adalah suatu roda yang sekelilingnya dilalui oleh tali. Biasanya digunakan untuk menarik beban. Contoh, ketika seorang menimba air dari sumur. Nah, maka timba tersebut biasanya menggunakan katrol, sehingga lebih mudah untuk ditarik, digerakkan. Katrol ini terdiri dari 3 macam: katrol tetap, katrol bergerak, dan juga katrol berganda. Nah, itu dia tentang katrol. Berikutnya yang terakhir adalah roda berporos. Ya, roda berporos adalah roda yang digunakan untuk memindahkan benda. Contohnya kita lihat pada roda sepeda atau gear, ya. Gear. Gear ini merupakan salah satu roda berporos yang digunakan untuk meneruskan gaya sehingga bisa bergerak. Itu dia tentang pesawat sederhana. Pada dasarnya pesawat sederhana ini bekerja berdasarkan organ tubuh manusia, contohnya lengan atau tangan kita. Tangan kita ini adalah salah satu merupakan pesawat sederhana yang telah dianugerahi Allah. Apa saja yang ada dalam tangan kita? Nah, tangan kita ini adalah contoh dari tuas atau pengungkit. Dan telapak tangan kita yang biasa kita gunakan untuk mengangkat beban, memegang beban, memuat beban. Ini adalah titik beban atau lengan beban. Sementara siku adalah titik penumpu dan lengan atas adalah titik kuasa atau lengan kuasa. Nah, jadi manfaat untuk penggunaan pesawat sederhana ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah mempermudah pekerjaan manusia, dapat menghemat energi sehingga tenaga manusia tidak terlalu lelah untuk dikeluarkan. Begitupun juga dapat mempersingkat waktu dari pekerjaan. Ya, demikianlah tentang pesawat sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.